Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faris Atami. NIM saya adalah A11 2022 14647. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS dengan matkul sistem berbasis data. Di sini di nomor satu saya sudah menggunakan database saya yaitu database dengan NIM saya A11 2022 14647. Di sini saya sudah menggunakan use A11 22 14647 yang dimana saya menggunakan database saya sendiri. Jika ingin membuat database baru, maka create database, nama database. Lalu selanjutnya saya menunjukkan user apa saja yang sudah ada di dalam root ini, dalam MySQL ini. Untuk menunjukkan itu, maka gunakanlah sintaks ini. Select user, host from mysql.user. Di sini akan menunjukkan semua akun user yang sudah ada. Lalu saya membuat user saya sendiri, yaitu sintaksnya adalah create user, lalu ketik Faris underscore A11 2022 14647, ketik .a .localhost, ketik lagi, yang di-identify by 1234. Sini create user adalah membuat akun yang by username ini Faris A11 22 14647, lalu diberi password 134. Lalu di sini saya memberi grant all privilege di dalam database yang saya buat tadi A11 22 14647 kepada akun user saya. Di sini artinya grant all privilege adalah memberi hak akses kepada akun user itu yang ingin diberi hak akses di dalam database A11 22 14647. Lalu saya memberi flash privilege yang digunakan untuk merefresh semua hak istimewa terhadap user ini agar nantinya bisa diubah-ubah sistemnya oleh si user ini, user saya maksudnya. Lalu di sini saya menggunakan saya membuat sebuah table yang bernama table karyawan yang di dalamnya ada kolom karyawan ID sebagai auto integer ya sebagai integer. Saya lupa menambahkannya. Ini sebagai ID integer auto increment. Ini nanti akan setiap baris baru akan bertambah angka. Setiap baris akan diberi sebuah nomor gitu. Dan baris baru yang akan terbuat nanti akan otomatis beri angka oleh auto increment ini. Di sini ada kolom karyawan ID, ada kolom nama karyawan, ada kolom gaji karyawan. Nama karyawan ini sebagai varchar yang saya beri notol yang tidak boleh dibiarkan kosong artinya sebagai string, lalu ada gaji karyawan sebagai desimal. Di sini saya memasukkan sebuah nilai atau value-nya ke dalam tabel karyawan. Di sini saya sudah memberi nama Jondo dan ini, dan value keduanya ini, dan value ketiga adalah ini. Di sini sebagai nama karyawannya, di sini sebagai eh, gaji karyawannya. Lalu saya membuat statement if. Dipilih kolom nama karyawannya, lalu gaji karyawan. Jika gaji karyawan di atas 6.000, maka akan diberi label gaji tinggi. Sisanya akan diberi label gaji normal sebagai status gaji dari tabel karyawan.
Jika kita sudah memberi start ini, nanti akan memunculkan hasil yang seperti ini. Hasilnya seperti ini. Malah sebagai status gaji di sini bisa dilihat Jan Smith yang nilainya di atas 6.000 diberi gaji tinggi, sementara sisanya itu diberi gaji normal. Lalu sini ada sebuah case yang dimana saya like ini untuk memilih dari nama kolom ini, dua kolom ini, lalu dimulainya case. Ketika gaji karyawan itu di atas 6.000, maka akan diberi label gaji tinggi. Jika gaji karyawan di atas 5.000, maka akan diberi gaji sedang. Saya akan diberi gaji rendah, akhirnya sebagai kategori gaji dari tabel karyawan. Ketika gaji karyawan itu di atas 6.000, maka akan diberi gaji tinggi, labelnya. Si Lalu di atas 5.000 akan diberi gaji sedang. Lalu sisanya akan diakhiri sebagai gaji rendah. Saya lihat sini, nah, ini Jasmine sebagai tinggi, dan sisanya seperti itu. Lalu yang nomor keempat, saya membuat sebuah manajemen transaksi yang dibuat dari prosedur. Di sini, saya sudah membuat tabel yang bernama transaksi karyawan. Lalu di sini saya juga sudah memasukkan nilai value-nya ke dalam tabel si karyawan. Bisa dilihat di bawah sini. Ini adalah kolomnya. Ada kolom transaksi ID, ada kolom karyawan ID, ada tanggal transaksi, jenis transaksi, dan jumlah desimal dan foreign key. Transaksi ID sebagai ID dari baris-baris yang akan dibuat nanti. Karyawan ID sebagai ID karyawan. Lalu tanggal transaksi ini sebagai tanggal, jenis transaksi sebagai string, jumlah transaksi sebagai desimal, dan foreign key ini sebagai referensi dari si karyawan ID. Lalu sini ada saya memasukkan nilai value-nya. Ini value 1, value 2, dan seterusnya sampai value 4. Lalu saya membuat sebuah prosedurnya. Delimiter slash slash itu digunakan sebagai untuk merubah defaultnya yang awalnya semikolon ke slash slash. Kenapa digunakan delimiter itu? Agar nanti tidak terjadi sebuah error ketika kita ingin menggunakan semikolon ke depannya atau konflik lebih tepatnya. Lalu di sini saya membuat prosedur yang bernama total transaksi by karyawan yang di dalamnya ada dua parameter. Parameter pertama yaitu adalah X karyawan ID sebagai integer, lalu ada X jenis transaksi sebagai string. Lalu di sini saya memulai prosedurnya. Di sini saya mendeklarasikan total itu sebagai desimal. Lalu saya sih memilih parameter sum yang sum itu adalah si jumlah ke dalam total. Dari tabel transaksi karyawan, di mana karyawan ID sebagai X karyawan ID, dan jenis transaksi dari tabel si transaksi karyawan sebagai X jenis transaksi, lalu dipilih ke total, akhiri prosedur. Answer sebagai akhir prosedur, delimiter semikolon itu untuk merubah yang tadi default slash slash ke semikolon. Lalu di sini saya memanggil prosedur saya yang satu ini sebagai ID-nya dan ini sebagai gajinya. Terus ya dilihat di atas ini, ketika saya menulis ini akan mengeluarkan output total bernilai 5.000. Nah, di mana transaksi ID ini satu, nilainya satu, ID-nya satu, akan mengeluarkan jumlahnya 5.000.
Lalu selanjutnya ada yang nomor 5 ada administrasi basis data. Di sini saya ekspor database saya dan import database saya. Untuk sintaks dari ekspor itu adalah MySQL dan main sebagai user, ini adalah nama usernya, lalu kita akan memberi passwordnya dari tabel dari database saya, kita arahkan ke lokasi yang ingin kita tuju. Misal ini ya lokasi saya, contohnya di folder Z, di dalam folder DB, dalam folder backup DB straight MFA, lalu di dalam folder backup DB MFA itu ada sebuah file database .sql. Ketika kita menuliskan sintaks ini, awalnya itu semua database ini tuh isinya kosong. Tapi karena kita tadi menulis sintaks ini sintaks ini, nanti akan terisi ini semua, otomatis terisi sendiri. Lalu selanjutnya untuk yang import, sini menggunakan sintaks MySQL, main menggunakan akun root, sini passwordnya, sini adalah database yang sudah saya buat. Sini lokasinya saya arahkan ke seperti yang tadi, tapi hanya berbeda nama file saja. Di sini nama dari database itu harus sama, nggak boleh berbeda. Perbedaannya dengan si export adalah arah dari ini, yang dimana ini arah yang keluar dan ini adalah arah yang ke dalam si import. Ketika saya membuat database ini, seharusnya ini masih kosong dan belum ada isinya, tabel-tabel isinya dan lain-lainnya. Tapi ketika saya sudah menulis ini, sini bisa dilihat sudah otomatis ada karena di dalam tabel sini sudah saya isi tabel mata kuliah. Lalu kita lanjut ke nomor 6, itu adalah constraint. Di sini saya sudah membuat tabel. Ada tabel ID sebagai ID, ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada SKS, semester, constraint unique code MK, constraint let SKS, dan constraint let semester. ID berfungsi sebagai ID pada baris-baris yang otomatis bertambah karena sudah saya menambahkan auto increment kembali. Lalu ada kode mata kuliah, saya beri varchar yang dimana itu tidak nol, tidak boleh kosong artinya. Lalu juga ada nama mata kuliah, varchar juga not null. Lalu ada SKS sebagai integer, tidak boleh kosong juga, not null. Semester pun juga not null, integer. Lalu di sini ada constraint unique code MK. Ini kode unik dari si kode mata kuliah ini yang bernilai unik. Lalu saya constraint let SKS cek, nah atau mengecek bahwa si SKS itu harus di atas 0. Berarti 1 dan seterusnya. Lalu ini ada constraint let semester check. Ini untuk agar si kolom dari semester ini dicek apakah jumlah semester itu di antara 1 hingga 8.
Lalu di sini ada source code yang saya gunakan untuk memasukkan nilai atau value ke dalam tabel ini. Ini semua termasuk auto yang tadi, ini auto increment, not null, unique, check, check need termasuk constraint semua. Habis ini sekarang saya akan membahas yang feature ini. Ah, ini sebagai nilai code dari si kode mata kuliah. Ini adalah nama dari nama mata kuliahnya. Dan ini adalah jumlah SKS adalah nilai semesternya. Dan seterusnya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.